شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Bulan Ramadan adalah bulan yang awal-awal harinya banyak turun rahmat Allah, tengah-tengah harinya banyak diampuni dosa oleh Allah, akhir-akhir harinya banyak orang yang dibebaskan dari neraka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari terakhir bulan Sya'ban diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi, Nabi SAW berkhutbah. Isi khutbah Nabi yaitu ayyuhan nas qad adallakum syahrun azimun mubarak fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wahai manusia, telah sampai bayangan kepada kalian semuanya bulan yang agung yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Esok hari bulan Ramadan saat itu. Di bulan itu ada satu malam yang nilainya jika digunakan untuk beribadah lebih besar daripada beribadah selama 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik, lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan. Nabi pernah menceritakan kepada para sahabat, ada seorang di antara umat-umat dahulu yang ibadah kepada Allah siang dan malam selama 1000 bulan, berjihad fisabilillah. Padahal dalam jihad fisabilillah Nabi bersabda, ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Saat sejenak di pagi hari atau di sore hari jika digunakan untuk jihad fi sabilillah, itu lebih baik daripada memiliki dunia seisinya kemudian diinfakkan. Saya mau tanya, kalau ada orang 1000 tahun umurnya, bekerja siang dan malam, bisa nggak kira-kira menguasai separuh dunia? Nggak mungkin. 1/4 nggak mungkin. 10% itu pun jauh mungkin. Tapi ini waktu sejenak di pagi hari, sore hari, sebentar, sesaat digunakan jihad fisabilillah lebih utama daripada menguasai dunia dan menginfakannya. Ini bukan waktu sejenak, 1000 bulan. Para sahabat ketika mendengarkan keterangan itu ciut hatinya, karena mentalnya sahabat nggak seperti mental kita. Mereka ingin dalam ibadah kualitas imannya lebih unggul daripada yang lainnya. Kalau kita kan enggak. Kalau dalam ibadah, perbuatan taat, hadir majelis, kalau sudah datangnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahil alamin, keluar makanan, waduh nikmatnya. Hadir sebentar tapi makannya
sama dengan yang lainnya. Kalau sahabat nggak gitu. Mereka ingin menjadi umat yang lebih unggul dari yang lainnya. Ciut hatinya. Akhirnya turun, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu jika digunakan ibadah kepada Allah lebih utama daripada beribadah siang dan malam selama 1000 bulan. Alhamdulillah. Man taqarraba ila Allah bi khaslatin min khairin fihi faka'annama taqarraba bi faridatin fi ghairihi. Siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan perbuatan yang baik, yang sunnah di bulan Ramadan, mendapatkan pahala seperti beribadah yang wajib di luar Ramadan. Wa man taqarraba fihi bi faridatin faka'annama taqarraba bi 70 faridah fi ma siwah. Siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan perkara yang wajib di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala 70 kali perbuatan wajib di luar Ramadan. Gambarannya begini, sholat sunnah di Ramadan dapat pahala sholat wajib di luar Ramadan. Sholat wajib di Ramadan mendapatkan 70 wajib di luar Ramadan. Puasa juga begitu, sedekah juga begitu, zikir juga begitu, bacaan Quran juga begitu. Alhasil dilipat gandakan yang luar biasa. Alhamdulillah. Karena itu jangan disia-siakan waktu Ramadan. Inti Ramadan yang biasanya nggak pernah main kartu, justru Ramadan dibuat main kartu sampai subuh. Nggak dapat malam Lailatul Qadar. Dapatnya akhirnya bendol-bendol kosong-kosong. Karena itu jangan Anda gunakan untuk itu. Sayang sekali saudara. Jadikan Ramadan yang akan datang Ramadan spesial insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan, fahuwa syahrus sabri wasabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kesabaran itu pahalanya adalah surga. Enggak semua orang bisa sabar, saudara. Karena itu para pemimpin harus sabar. Waja'alnahum a'immatan bi amrina lamma sabaru. Mereka aku jadikan para pemimpin karena mereka adalah orang-orang yang sabar. Fasbir kama sabara ulil azmi minar rusul. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Banyak sekali ayat-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Jangan tambah emosi. Lagi puasa diganggu, anak gebrak dia. Orang puasa diganggu, orang puasa justru harus sabar. Jangan emosi puasa, bahwa syarus sabar. Malah Nabi SAW mengajarkan jika ada orang yang memancing kamu untuk marah, dicaci, diajak bertengkar, faqul inni sha'im, faqul inni sha'im. Ucapkan sama orang itu, aku orang puasa, nggak boleh meladenin kamu. Untuk mengingatkan juga kepada dia, jadi orang puasa jangan memancing untuk emosi, mengajak orang untuk bertengkar, mencaci. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut wala yafsuk. Malah ulama mengatakan falyaqul itu adalah fi'il amr, yadullu ala talab, yadullu ala istihbab.
Itu ada perintah suruh ngomong aku puasa, bukan pamer, tapi nyatakan aku puasa, nggak boleh emosi. Aku puasa, nggak boleh mengikuti hawa nafsu. Kamu pun orang puasa nggak boleh melakukan itu. Ulama menyatakan itu sunnah, justru mengatakan aku puasa kalau lagi kamu dipancing untuk marah, dibuat gara-gara. Kemudian Nabi menyatakan fahuwa syahrul muasah. Bulan Ramadan itu adalah bulan peduli dengan yang lainnya. Keluarga yang membutuhkan bantuan, koreksi tetangga, murid, guru, orang-orang soleh. Begitu saudara. Orang dulu saudara, orang dulu itu kalau mau mengeluarkan zakat nggak tunggu bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan. Untuk apa? Membantu orang-orang yang soleh dipenuhi kecukupannya, kebutuhannya selama bulan Ramadan sampai hari raya, supaya penuh ibadah siang dan malam kepada Allah. Anak mengeluarkan zakat di Ramadan supaya berlipat ganda pahala. Anda membantu orang Islam untuk ibadah di bulan Ramadan dengan sukses, dengan bagus, Anda sudah mendapatkan puasanya, sholat tarawihnya, sholat witirnya, zikirnya, baca Qurannya. Kenapa? Karena Anda sudah bantu dia sebelum Ramadan. Kadang-kadang kita nggak nunggu Ramadan, terakhir lagi bantunya kalau untuk mau riaya, hari raya saudara. Padahal ibadah Ramadan target utamanya. Begitu juga orang-orang dahulu itu punya tabungan mingguan dan punya tabungan tahunan. Jadi dia bekerja, ada di hasilnya, keuntungannya ditaruh celengan tabungan mingguan dan celengan tahunan. Yang mingguan ini hari Kamis dibuka, sore hari Kamis dibuka. Ini untuk biaya nafkah keluarga hari Jumat, dan aku tidak mau sedikit pun ternodai dengan urusan dunia, full ibadah. Kalau tabungan tahunan dibuka di akhir bulan Sya'ban, ini adalah untuk biaya kehidupan keluarga selama 1 bulan. Aku tidak ingin tercoreng dengan urusan duniawi. Masya Allah. Kalau kita kan enggak. Kalau Ramadan justru kita lebih giat belajar, bekerja, ngelembur saudara. Kenapa? Targetnya bukan ibadah Ramadan, tapi hari raya. Keluar Ramadan justru. Wah syahrul muasa. Kemudian Nabi menerangkan man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfirah lidunubih wa idqu raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa orang yang memberi buka orang puasa, maka dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya, dibebaskan dari neraka Allah, dan akan mendapatkan pahala orang yang ia beri buka puasa tanpa mengurangi pahalanya dia sedikit pun. Jadi memberi makan kepada orang yang berpuasa, orang yang puasa mendapatkan pahala sempurna, yang ngasih buka mendapatkan pahala yang sempurna juga dari seperti orang itu. Bukan berarti 50-50 dikurangi pahalanya, enggak. Sahabat ini enggak semuanya kaya, ada yang juga miskin. Lah kalau pikiran orang sih memberi buka puasa itu berarti nasi mandi yang dagingnya gede, mahal dong.
Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Ya Rasulullah, enggak semua kita mampu, ada biaya, ada duit untuk memberikan buka orang berpuasa. Maka Nabi menerangkan, yu'tillahu thawaba dzalika walau bitamratin au syarbati ma'in au madkhati labanin. Allah memberikan pahala itu, ampunan dosa, bebas daripada neraka, mendapatkan pahalanya orang yang diberi buka puasa, bukan berarti satu paket nasi kebuli, nasi samin, nasi mandi, bukan. Walaupun dengan satu biji kurma atau satu teguk air atau satu cicip daripada susu. Ini tentunya bagi orang yang nggak mampu. Orang kaya ngasih satu biji kurma, kikirin deh. Masya Allah, khidmat sama orang puasa ya. Nah, artinya kita diajarkan untuk khidmat orang puasa, ladenin orang puasa, khidmat orang puasa. Jangan jaga image. Ente kalau menjaga image untuk khidmat kepada Allah dan Rasulullah, tambah nggak punya nilai. Tapi semakin kamu khidmat, kamu semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi menerangkan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang awal-awal harinya banyak turun rahmat Allah, tengah-tengah harinya banyak diampuni dosa oleh Allah, akhir-akhir harinya banyak orang yang dibebaskan dari neraka Allah. Ulama menyatakan awal-awal harinya mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10, tengah-tengah harinya 10 sampai tanggal 20, akhir-akhir harinya 20 sampai selesai. Ambil yang terakhir aja lah, bebas dari neraka. Nggak mungkin masuk universitas kecuali harus sudah lulus SMP. Benar apa enggak? Kalau lulus SMP harus dia juga lulus SMU. Setelah itu baru dia masuk universitas. Nggak mungkin dapat bebas neraka kecuali setelah dia harus mendapatkan rahmat. Kalau sudah mendapatkan rahmat, supaya nggak tersentuh neraka, harus dia tadi itu diampuni, mendapatkan ampunan dosa, baru bebas dari neraka. Ingin universitas nggak pakai SMP SMU, khayal namanya saudara. Kemudian Nabi SAW meneruskan, fastakthiru fihi min arba'i khisal khaslatani turduna bihima rabbakum wa khaslatani la ghinan lakum anhuma. Perbanyaklah kamu ada di bulan Ramadan 4 perkara. Perbanyaklah di bulan Ramadan 4 perkara. 2 perkara jika kamu perbanyak di bulan Ramadan, Allah akan ridho kepada kalian semuanya. Allah ridho. Kira-kira anak yang diridhoi sama orang tuanya berarti anak soleh. Kalau hamba diridhoi sama Tuhannya berarti hamba pilihan, hamba soleh, istimewa. Perbanyak di bulan Ramadan 4 perkara. 2 perkara ini yang mengakibatkan kamu mendapatkan ridha Allah. 2 perkara yang lain, khoslatan la ghinan lakum anhuma. 2 perkara minta kepada Allah, perbanyak minta kepada Allah karena kamu pasti memerlukannya, pasti membutuhkannya. Selain 2 ini nggak butuh, nanti butuhnya sementara, ini butuh seterusnya ini. Ammal khoslatani allatani turduna bihi bana rabbakum fatashhaduna an la ilaha illallah wa tastaghfiruna.
Adapun dua perkara jika kamu perbanyak ada di bulan Ramadan, Allah akan ridha kepada kamu, maka perbanyak membaca syahadat dan berbanyak beristighfar, memohonan ampun kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Baca syahadat dan banyak baca istighfar, perbanyak. Wa ammal khaslatani allatani la ghinan lakum anhuma, adapun dua perkara yang kamu pasti butuh. Enggak. Ini pasti butuh seterusnya ini. Yang lainnya kebutuhan sementara. Apa? Fatas'alunahul jannah, mohon selalu kepada Allah masuk surga. Wa tata'awwaduna bihi minan nar, dan mohonlah selalu dilindungi oleh Allah daripada siksa neraka. Siapa nggak butuh masuk surga atau selamat neraka? Ayo angkat tangan. Kalau makan, kalau kenyang nggak butuh. Minum, kalau dia tidak haus nggak butuh. Kasur, bantal, kalau dia nggak ngantuk nggak butuh. Perempuan cantik, kalau nggak ada birahi nggak butuh. Duit, kalau sekarat nggak butuh. Makanan nikmat, kalau dia sakit malah nggak boleh makan. Tapi surga sama neraka, siapa yang nggak butuh untuk selamat dari neraka dan masuk surga? Minta berbanyak meminta ada di bulan Ramadan. Bacaannya populer ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, kami memohon kepadamu ya Allah surga, wa na'udzubika minan nar, kami minta dilindungi ya Allah daripada siksa neraka. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jika aku merasa di satu malam di antara malam-malam Ramadan itu, aku rasa itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku mohon dan aku perbanyak untuk meminta kepada Allah? Maka Nabi mengajarkan, guli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah sesungguhnya engkau Tuhan yang maha memaafkan, senang memaafkan, dan maafkanlah kesalahanku. Jadi bacaan yang populer. Apalkan, masa nggak apal? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ayo kita baca-baca, kita baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini bukan bacaan untuk menunggu buka puasa. Ini biasanya dibaca kalau menunggu maghrib. Ini dianjurkan oleh Nabi diperbanyak siang, malam, pagi, sore, terus dibaca. Tukang ojek sambil ngojek asyhadu alla ilaha gitu, menjaga toko sambil baca asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, begitu. Ibu-ibu menggoreng, masak di dapur, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah.
perbanyak. Ini perintah Nabi, fastaghfiru fi. Perintah Nabi buat wirid. Anak nggak hafal Ustaz, catat. Nggak hafal diemin deh. Catat biar dapat pahala. Anak nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesia. Yang penting kamu hafalkan. Nah, yang penting kamu hafal, kamu baca. Ajari anak-anak kamu, ajari keluarga kamu, ajari murid-murid kamu, ajari pengikut kamu untuk baca itu. Karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, man saga sa'iman sagallahu min haudi yaumal qiyamah syarbatan man syariba syarbatan la yadma'u ba'daha abada. Siapa orang yang dia tadi itu memberi minum orang puasa, bakal di hari kiamat akan mendapatkan minuman daripada telaga Kautsarku, telagaku yang sekali teguk tidak akan haus selama-lamanya. Jadi setiap nabi itu punya telaga. Yang paling gede telaganya Nabi Muhammad yang disebut Al-Kautsar. Orang-orang ketika dikumpulkan di mahsyar, diadili semuanya oleh Allah, diberi kitab laporan daripada semua amalnya. Mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ditimbang amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Digiring ke tepi jahanam untuk melewati jembatan Sirat. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Setelah itu baru mereka lega, perlu minum. Di situ disediakan telaga Kautsar Nabi SAW yang sumbernya dari surga, lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang minum seteguk tidak akan haus selama-lamanya. Orang yang sering memberikan minum orang puasa maka akan mendapatkan itu, saudara. Nah, berebut dong. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, lah di surga kita kok diceritakan ada sungai, ada itu, ada minuman yang lezat. Minumnya bukan karena kehausan di surga, tapi kepingin minum nikmat untuk menambah kenikmatan. Sama dengan Anda minum kopi, bukan karena haus kan? Minum teh bukan karena haus kan? Cuma di surga itu nggak ada rokoknya, saudara. Karena itu, ayo kita betul-betul manfaatkan Ramadan yang akan datang spesial itu bagi kita. Amin. Sedikit saya tambahi bahwa puasa bukan karena Anda tahan menahan lapar, tahan menahan haus, tapi puasa adalah untuk kamu bisa melawan nafsu kamu. Anda ditatar nih di bulan Ramadan, siang hari nafsu ingin makan, lapar, ingin minum, makanan ada, minuman ada, mungkin birahi naik, istri ada, tapi kamu benar-benar bisa menjinakkan nafsu kamu, melawan nafsu kamu. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli fasawmuli wa ana azibihi. Tinggalkan, nggak boleh makan sekarang, tunggu maghrib. Walaupun nafsu minta makan, sakit, minum, haus, enggak, nunggu maghrib. Anda bisa melawan. Tapi kenapa kita tidak bisa melawan nafsu yang lainnya? Nafsu melihat nafsu mata melihat yang tidak diridhoi Allah, kenapa nggak bisa kita tahan? Nafsu mendengarkan musik, kenapa nggak bisa kita tahan? Nafsu bicara menghibah, kenapa nggak bisa kita tahan? Karena itu puasa ini bukan hanya sekedar pandai kuat menahan lapar, menahan haus, tapi kamu mengalahkan nafsu kamu. Kenapa? Nafsu pada diri kamu ini kalau enggak kamu jinakkan akan menjadi musuh utama kamu. Ada aduika nafsu kallati baina jambaik, kata Nabi. Musuh kamu yang paling berbahaya itu nafsu yang ada di tubuh kamu. Yang ada di tubuh kamu. Ular ada di muka kamu. Cara selamat mundur. Ular di belakang kamu. Cara selamat maju. Ular di sebelah kanan kamu. Cara selamat bergeser ke kiri. Ular di kiri,
Cara selamat bergeser ke kanan. Tapi kalau ularnya di dalam tubuh, di dalam kaos kamu sini, wah itu yang paling berbahaya saudara. Setan, Yahudi, Nasoro, apa saja musuh di luar kamu bisa kamu hindari, tapi musuh yang ada di tubuh kamu yaitu nafsu kamu itu adalah paling berbahaya. Puasa Ramadan adalah dalam rangka kita mengalahkan nafsu kita, menjinakkan nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa melawan nafsu kita dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan insyaallah panjang umur, sehatul afiat, zahir batin, amin ya rabbal alamin. Dalam rangka untuk puasa supaya sah, zakat fitrah untuk puasa supaya sah, Rabithah Alawiyah telah mengeluarkan buletin yang di situ mengajarkan tata cara puasa yang sah, dan insyaallah sama sunnah-sunnahnya supaya sempurna. Begitu juga zakat fitrah yang sah. Kenapa? Karena amalan yang tidak sah itu sama dengan meninggalkan amal. Sholat nggak sah sama dengan nggak sholat. Karena itu pelajari itu. Mohon nanti insyaallah Habib Nabil akan mengeser kepada murid-muridnya, kepada anggota Majelis Rasulullah SAW, dan itu bisa dibaca oleh mereka insyaallah se-Indonesia dalam rangka menyebar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan insyaallah terus Rabithah Alawiyah akan menebarkan itu semuanya, didukung dengan majlis-majlis alawiyin, khususnya majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah semakin berkah, semakin diridhai oleh Allah, semakin manfaat, panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin, menghadapi Ramadan insyaallah dengan sempurna. Kita menggunakan maksimalkan ibadah siang dan malam. Keluar dari Ramadan insyaallah sukses, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang terakhir. Allah sampaikan Ramadan berikutnya fi khair wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.